Jangan lihat matanya. Brengsek! Berkali-kali si Putih itu lolos lagi. Tapi selama papanya itu ada di sini, dia pasti kembali lagi dan akan masuk ke dalam perangkap kita. Tapi Alah, Oma nggak usah kebanyakan ngomong deh. Sekarang buktinya apa? Oma kalah lagi kan? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Putri, Papa gimana? Yang penting kamu selamat, iya kan? Tapi kasihan Papa. Papa sekarang udah jadi robot mereka. Dan Papa pasti dikerjain abis-abisan sebelum mereka ngedapetin apa yang mereka mau. Waktu itu kamu bisa menolong Olivia. Kamu juga membantu saya melepaskan saya dari kekuatan Berta. Kenapa sekarang kamu tidak mencoba menolong papa kamu? Kamu jangan putus asa. Papa dijaga ketat oleh mereka, Putri. Apalagi sekarang mereka udah tahu senjata yang saya punya. Dan sekarang udah nggak mungkin saya nyipretin air yasin ke mereka. Saya tidak bisa masuk begitu saja ke lingkungan rumah kamu. Kekuatan dan kemampuannya semakin hebat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saya berhadapan langsung dengan dia. Resikonya... Tapi kalau Papa udah terlalu lama dalam cengkeraman mereka, Papa bisa parah. Kita harus nyelamatin Papa, Putri. Harus. Akan saya coba. Putri. Putri kenapa? Saya harus mempertaruhkan keselamatan saya untuk mendapatkan ini. Maafin saya, Putri. Saya nggak mau Putri kehilangan nyawa cuma gara-gara saya. Anggap saja ini sebagai ungkapan terima kasih. Karena kalian sudah mempertaruhkan nyawa kalian untuk menyelamatkan saya. Ambil ini. Bandul dan kalung hitam itu bisa menghancurkan kekuatan hitam Berta. Usahakan supaya papa kamu memakai kalung itu. Selama dia memakai kalung itu, kekuatan Berta tidak bisa mengalahkannya. Iya, Putri. Saya akan melakukannya besok pagi. Kamu sudah sholat. Sekarang kamu sholat. Terus berdoa. Kemudian kamu baca surat Yasin dan memohon kepada Allah agar kamu diberi kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Kamu harus ingat, kalung itu hanya sarana. Karena semua kekuatan hanya milik Allah.
kan kita hidup kayak gini terus? Hidupnya cuma dari satu mimpi ke mimpi yang lain dan gak ada satupun yang pernah kesampaian. Kenapa, Mah? Aku ngomong bener kan? Mah, waktu tuh terus berjalan dan kita tuh selamat aja mimpi terus sampai mati. Sayang, kamu pikir mama nih seneng apa? Ha? Saban detik tau nggak? Mama mikirin apa yang harus mama lakuin. Udah deh, Mah. Kita nggak usah mikirin yang gede-gede dulu. Mendingan sekarang kita jual apa yang bisa dijual. Mumpung semuanya belum diambil alih sama bawang putih. Sayang, permasalahannya adalah kekayaan si Indra itu sekarang atas nama si Cecunguk Andre belum dialihkan kepada si Putih. Itu semua kan masih rekayasa. Sekarang, mumpung si Indra masih di bawah kekuasaan kita, mendingan sekarang mau minta sama dia untuk ngebatalin rekayasa itu. Pasti bisa, Mah. Sayang, kamu tahu satu hal? Hah? Kadang kamu itu jauh lebih hebat dibandingin mama. Mas, saya mau bicara. Saya rasa sekarang saat yang tepat untuk Mas menjual semuanya. Terus kita pindah dari sini, Mas. Kita nih jangan terpaku di sini aja karena kita masih bisa memiliki hidup yang lebih nyaman lagi di tempat lain. Oke. Terus kita mau pindah kemana? Aduh, Mas nggak usah mikirin macam-macam deh, nggak usah mikirin kita bakal pindah kemana. Pokoknya yang terpenting jual dulu semuanya, Mas. Nah, setelah itu baru saya kasih tahu kita pindah kemana. Dan saya yakin banget, Mas pasti bakalan suka. Mas, serahkan semuanya ke saya dan ke anak kita, Siska. Dan Mas tinggal terima beres aja, ya? Ya kan, sayang? Kita udah punya beberapa pilihan, Pak. Papa tinggal pilih aja yang mana Papa suka. Kalau kalian semua sudah punya rencana bagus, saya akan mendukung bukan cuma 100%, tapi 1.000.000%. Terima kasih ya, Mas. Makasih ya, Pak. Oh iya, Mas, nanti saya ikut ke kantor ya. Soalnya saya akan membantu mengatur rencana penjualan seluruhnya. Berikan kalung itu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tenang saja. Biar saya yang bereskan. Ayo, Mas. Bodoh sialan! Mas, saya bersihin ini dulu ya. Ya, saya tunggu di dalam ya. Aduh. Alia, kamu kemana aja? Papa kenapa ada di sini? Selama beberapa hari ini, Papa kena kutukannya Berta. Dan Papa jadi kayak robot. Mereka juga nyoba nguasain saya, tapi alhamdulillah saya berhasil kabur, Pak. Dan sekarang untuk sementara saya tinggal di rumah Andre. Syukur alhamdulillah kamu bisa menyelamatkan diri dari iblis-iblis itu. Ayo masuk. Kita bicara di dalam. Di dalam ada Rika, Pak.
Sebaiknya kita cari tempat lain supaya nggak diganggu sama Rika. Kalung apa ini? Ini adalah kalung penangkal ilmu jahatnya Berta, Pak. Apapun yang terjadi, Papa nggak boleh ngelepasin kalung ini. Sekali kalung ini kelepas dari leher Papa, ketiga iblis itu akan kembali menguasai Papa. Belakangan ini apa saja yang terjadi? Berta kembali nyihir Papa dengan hipnotisnya. Terus mereka nyuruh Papa untuk membawa mereka kembali ke dalam rumah kita. Mereka tuh cuma mau nguasain Papa. Nguasain semua rumah kita dan semua aset Papa. Dan saya nggak akan ngebiarin mereka merajalela, Pak. Papa akan habisi mereka sekarang. Papa nggak bisa nyerang mereka gitu aja. Mereka tuh iblis, Pak. Dan di mana-mana iblis itu licik. Lalu gimana? Sekarang Papa udah nggak di bawah kekuasaan mereka. Dan menurut Andre, sekaranglah waktunya kita menguasai permainan. Gimana caranya? Sekarang Papa balik aja dulu ke rumah Papa, berpura-pura seperti Papa masih di bawah kekuasaan mereka. Untuk apa? Loh, bukannya Papa udah tahu? Benny belum mau ngomong di pengadilan karena mamanya belum dilepasin sama Rika dan Siska. Ya. Kita harus ngelepasin mamanya Benny, Pak. Supaya Benny mau ngomong di pengadilan. Betul. Nanti begitu Benny nyanyi di pengadilan, ketiga iblis itu akan kejeblos ke penjara atas perbuatan mereka sendiri. Kita akan mulai lembaran baru dalam kehidupan kita. Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, maaf Mas, saya kelamaan. Mas? Brengsek, kemanain lagi tuh robot? Ya? Heh, kamu lihat Bapak nggak? Memangnya Bapak sudah ngantor, Bu? Iya, tadi dia bareng datangnya sama saya. Mungkin Bapak ke ruangan staf lain, Bu. Karena biasanya Pak Indra suka begitu, Bu. Sebentar. Saya cari Pak Indra, Bu. Gak usah. Biarin aja. Malah kebetulan saya punya kerjaan buat kamu. Dan nanti hasil kerjaan tersebut akan saya jadikan kejutan untuk Bapak. Gimana? Gagal? Papa udah pakai kalung itu. Kamu ngagetin aja. Sekali-sekali kan nggak apa-apa. Kamu yakin? Semuanya bakal berjalan sesuai rencana? Misi tadi sesuai dengan rencana. Tapi gimana hasil akhirnya terserah kehendak Allah. Lihat Bapak nggak? Saya ngelihat Bapak, Bu. Sepertinya Bapak belum datang tuh, Bu. Saya dari tadi pagi di sini loh, Bu. Saya tahu. Aduh, Mas. Dari mana aja sih? Dari membelikan kamu sesuatu. Mas tahu kamu sudah kesal kali kotori oleh burung. Makanya Mas belikan coklat kesukaan kamu. Mudah-mudahan kamu nggak kesel lagi. Aduh, kebelet banget saya curiga sama dia. Si robot tolol ini nyatanya masih tunduk sama saya. Keenakan. Kalau saja saya nggak diingetin Alia supaya kamu nggak curiga, mending saya beliin kamu racun daripada coklat. Makasih ya. Oh iya, Mas. Masih ingat kan sayang, kenapa saya nemenin kamu ke kantor hari ini? Marwan, cepat ke sini. Bawa semua rencana penjualan aset-aset seperti yang saya telepon tadi pagi.
Marwan, Kepala Departemen Akunting. Oh. Masuk. Silakan. Apa-apaan ini? Saya kan sudah bilang, pasang harga patokan yang tertinggi. Kalau kamu pasang harga taksiran seperti ini, sebentar lagi orang-orang akan antri di perusahaan saya untuk menguras perusahaan saya. Saya mengerjakan ini atas pesanan ibu tadi pagi, Pak, sebelum Bapak datang. Bodoh kamu. Jangan seret-seret istri saya. Dia bukan akuntan. Kamu kan sudah bangkotan di perusahaan ini. Seharusnya kamu lebih tahu. Cepat, kerjakan ulang. Ingat, seperti yang saya katakan. Baik, Pak. Baik. Permisi, Pak. Kok dia mendadak seperti punya emosi? Kacau. Saya terlalu ekspresif barusan. Iblis yang satu ini pasti curiga. Mas, kamu kenapa? Saya marah karena dia hargai aset saya seperti mainan rusak. Dia sudah kembali seperti tadi. Mas, saya yang sarankan begitu, supaya cepat laku. Jangan sayang, jangan. Nanti uang kita dikit untuk pindah. Bagaimana? Sementara Marwan merevisi semuanya, kita shopping. Shopping? Ya, supaya kamu tidak bengong dan kesal menunggu lama di sini. Oke. Pilih yang kamu suka, tidak usah lihat harga. Gimana kalau yang ini nih? Ambil saja kalau kamu suka. Tapi harganya kayaknya mahal deh. Tadi kan sudah saya bilang, jangan lihat harga. Terima kasih ya, Mas. Bu, yang ini dong, coba tolong ambilin. Yang ini nih. Nih, ya. Wow, cantik banget. Bagus kan? Mama tuh gimana sih? Rencananya Mama kan mau nyuruh dia jual aset. Sekarang disogok pakai kalung, pikiran Mama langsung aja berubah. Aduh, sayang. Jual aset itu bukan kayak jual pisang goreng. Jadi harus sabar ya. Lagian lihat ya. Ini nih kalung mahal. Rugi dong kalau Mama nolak hadiah mahal kayak gini dari itu robot. Mah, itu bukan hadiah, itu pemborosan. Pemborosan? Pemborosan apa, ha? Apa? Oh iya. Mama tahu banget. Kamu ngiri kan karena Mama dapat hadiah mahal. Siapa juga yang ngiri? Ih, nggak ngaku lagi. Mah, sekarang mikir ya. Kalung itu dibeli sama duit yang bakalan jadi duit kita. Mama mikir, jadi itu bukan hadiah dari langit. Itu memang bukan hadiah dari langit. Itu hadiah dari Papa. Anak kita marah karena kita lupa memberikan dia hadiah. Ya kan, sayang? Anak kita senang dengan kalung itu. Kasihkan saja. Biar dia pakai ke sekolah. Biar teman-temannya iri melihat dia. Besok, kamu akan saya belikan lagi. Lain kali kalau kamu minta sesuatu, jangan marah-marah sama Mama. Bilang sama Papa. Pasti akan Papa belikan semuanya. Tolong kamu pakaikan kalung itu ke dia. Pasti ditambah cantik. Sini sayang, Mama pakein ya. Aduh, rambutnya geser dong. Halo? Halo, selamat malam Pak Indra. Iya, saya sendiri. Kalau situasi Bapak aman, kita lanjutkan ke rencana berikutnya. Ngomong kosong apaan ini?
Saya tidak pernah melaporkan istri dan anak saya Siska ke polisi. Ini pasti fitnah. Benny? Siapa itu Benny? Saya tidak kenal yang namanya Benny. Pak, pancing mereka tentang ibunya Benny, Pak. Kita udah siap di depan rumah. Maaf, saya tidak kenal yang namanya Andre. Dia pasti mengaku-ngaku pengacara saya. Untuk apa Anda bilang sama saya yang namanya Andre menemukan ibunya Benny? Saya dan istri saya tidak ada urusan dengan ibunya Benny. Kenal juga tidak. Silakan. Benny mau nangis, mau menyanyi di pengadilan, keluarga saya tidak peduli. Ini pasti ada kesalahan informasi. Silakan. Silakan kapan saja Anda datang. Kalau Anda mau menemui saya akan senang sekali. Supaya kita bisa selesaikan kesalahpahaman ini. Ya, selamat malam. Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin saingan bisnis saya memfitnah yang bukan-bukan untuk menghancurkan bisnis saya. Sayang, kamu percaya kalau cecongok Andre itu berhasil nemuin ibunya Benny? Hah? Soalnya perasaan Mama, kita tuh udah ngumpetin dia di tempat yang gak bakalan orang tahu. Yakin sih enggak, Mah. Tapi bukan yang nggak mungkin. Udah deh, Mah. Daripada kita tuh nebak-nebak kayak gini terus, mendingan sekarang kita samperin ke sana. Yuk. Mana yang akan menjadi warnamu? Mereka nggak nyadar kalau mereka sendiri yang ngebawa kita ke tempat persembunyian mamanya Benny. Mudah-mudahan mereka nggak tahu kalau kita ngikutin. Makanya kita jaga jarak. Tapi gimana kalau mereka udah curiga dari awal? Terus mereka sengaja nyasarin kita dan mereka udah nelfon bajingan lain untuk nyegat kita pakai... Saya tahu. Kamu trauma dengan kejadian waktu ditabrak truk dulu. Kali ini saya akan lebih hati-hati. Lebih baik kamu berdoa aja daripada mencemaskan sesuatu yang nggak nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan sayang? Apaan? Hah? Apaan? Kayaknya sih kucing deh, Mah. Yaudah yuk. Mah, kenapa? Mau bawa kuncinya nggak? Kunci. Mana ya? Aduh, mana kuncinya? Aduh. Mama kenapa sih jadi grogi gitu? Tenang aja kali. Tenang, tenang. So tahu kamu, ini pertaruhan masa depan kita tahu. Yaudah yuk. Habis kita sayang, habis. Aduh. Kok bagunya ada di sini? Brengsek!
ini pasti udah dia kasih tahu. Kalau Benny ngaduin kita ke polisi, kita bisa habis, kita bisa hancur. Mama juga tahu. Nggak usah ngajarin Mama ya. Sekarang bantu Mama mikir. Mikir apa yang harus kita lakukan sebelum si Benny Bajan itu nyeret kita ke penjara. Ngerti nggak? Siapa yang bawa dia pergi? Dari mana aja jam segini baru pulang? Saya kan khawatir kalau terjadi apa-apa. Dari udara segar. Mana yang betul? Cari udara segar atau beli obat? Ya dua-duanya bener. Awalnya memang mau beli obat, terus ya karena udah ada di luar ya sekalian aja cari udara seger. Ya, makanya baru pulang jam segini, Pak. Lain kali kalau mau pergi, bilang dulu. Supaya saya nggak bingung. Tadi saya sudah mau lapor polisi. Untung kalian keburu pulang. Dia pikir dia tuh siapa sih, Mah? Kok sok ngatur-ngatur gitu? Sebenarnya kita yang ngendalin dia apa dia yang ngendalin kita sih? Sayang, jaga emosi kamu. Jangan pikirin si Indra pertama itu. Pikirin si Benny Bajan itu. Soalnya kalau dia sampai lapor polisi, habis kita. Ibu Rika, Anda kami tahan. Loh, salah saya apa? Saya nggak salah apa-apa, Pak. Jelaskan nanti di kantor. Pak, saya ini nggak tahu apa-apa. Bawa dia. Ada apaan sih, Mah? Saya, Ada apa sih sampai teriak-teriak kayak gitu? Mama mimpi saya. Mimpi ada polisi datang ke sini dan mau nangkepin Mama. Ya ampun, cuman mimpi doang, ngagetinnya setengah mati ya, Mah? Dengerin dong. Mimpi Mama bisa-bisa jadi kenyataan, sayang. Soalnya, sayang, kita udah gak punya kekuatan lagi untuk ngebongkar mulutnya si Benny Bajingan itu. Ya. Terus sekarang kita harus gimana dong? Kita harus bertindak, sayang. Harus bertindak. Sebelum mimpi Mama jadi kenyataan. Gini aja. Mama akan paksa si Indra pertama itu untuk bikin surat kuasa ke Mama. Setelah itu, pagi-pagi Mama akan langsung pergi ke kantor untuk mengatur penjualan aset-aset. Dan setelah itu, sayang, kita kabur dari sini, sayang. Kita kabur. Ya. Buka pintunya dong. Sebentar. Bikinin surat kuasa buat saya sekarang. Surat kuasa apa? Ya untuk jual aset kita lah. Kok malam-malam begini? Nggak bisa nunggu sampai besok pagi. Bikinin sekarang aja. Karena saya mau pagi-pagi langsung ke kantor. Kenapa sih kamu nggak sabar? Saya bukan yang nggak sabar, tapi saya udah bosen di sini. Saya mau ganti suasana yang berbeda. Indra, kamu itu harus bantu saya biar saya nggak keburu stres. Saya akan selalu membantu kamu, sayang. Tapi kalau besok pagi kan kita bisa membicarakan rencana ini dengan tenang. Lagi pula, ngetik surat dengan mata ngantuk kan bisa salah-salah. Ya udah. Sepertinya nggak ada perkembangan baru. Mungkin besok pagi papa kamu baru kasih kabar. Ini pasti Pak Indra. Nggak mungkin orang lain nelfon jam segini. Halo? Semua berjalan sesuai dengan rencana. Mereka, terutama Rika, sekarang ini belingsatan seperti cacing kepanasan. Mana Andre? Papa mau bicara. Itu berarti kemajuan yang pesat, Pak. Kalau nggak dipaksa pakai beginian, itu robot nggak bakal mau bergerak. Iya, pesat sekali. Rika sudah nggak sabar. Dia barusan maksa saya
untuk membuat surat kuasa. Tapi saya bisa menolaknya dengan halus. Maunya Rika sih begitu. Tapi pasti dia akan shock begitu dia sadar mimpi indahnya justru akan berakhir di penjara. Selamat malam. Selamat malam. Ada apaan sih, Ma? Ngagitin aja kamu tuh. Bikin hati mama copot. Sayang, Indra Pratama itu bener-bener licik. Ternyata dia itu udah bebas dari pengaruh Oma Berta. Tapi belaga bego di depan kita. Pasti dia ngerencanain sesuatu deh, Ma. Pasti sayang. Pasti banget. Dan yang bikin mama penasaran, kok bisa-bisanya pengaruh Oma Berta menghilang begitu aja? Ini pasti ada apa-apanya. Mana yang akan menjadi warnamu? Itu sepertinya jimat. Pasti jimat penangkal. Pantesan pengaruh Tante Berta jadi buyar. Mas, ini anduknya. Terima kasih. Indra, kamu kira kamu tuh bisa apa ngakalin saya? Hah? Bisa? Mimpi kali ya? Heh, kamu lupa apa? Lupa ya? Kalau pikiran saya itu selalu selangkah di depan orang lain. Heh, kamu harus mendapat balasan atas perbuatan kamu. Saya akan panggil Tante Berta untuk ngegarap kamu habis-habisan. Tante! Ada apa? Ini, Indra Pratama udah sadar, Tante. Pandang mata saya. Lihat dong, lihat. Brengsek, ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Enak saja gara-gara saya. Tante kamu terperosok di lubang yang dia gali sendiri. Tapi jangan takut. Biasanya iblis-iblis macam kalian dikasih umur panjang, dikasih waktu dan kesempatan untuk bertobat. Brengsek, Tante! Papa, Alia, saya kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sama kamu. Tiap malam saya berdoa supaya Papa nggak kenapa-napa. Berkat doa kamu, Papa juga selamat dari gangguan. Tanpa Berta di sini, hidup kita sekarang menjadi tenang. Mudah-mudahan begitu seterusnya, Pak. Andre, terima kasih atas bantuan kamu yang telah melebihi tugas kamu sebagai seorang pengacara. Pujian Bapak terlalu berlebihan. Orang lain dalam kondisi seperti ini pasti akan melakukan hal yang sama dengan saya, Pak. Saya tidak mau lagi melihat Siska dan Rika di rumah ini. Atur supaya iblis-iblis itu pergi dari sini. Dan atur juga supaya semua hak milik saya dijadikan atas nama Alia secepatnya. Sisihkan dana sedikit di rekening saya untuk sehari-hari. Dan mulai saat ini, Anda menjadi pengacara Alia dan melindungi dari segala hal. Papa kok buru-buru banget sih? Kayak dikejar-kejar waktu. Harus. Rika harus pergi dari rumah ini tanpa uang sesen pun dari Papa. Dia tidak akan bisa menuntut apa-apa dari Papa kalau Papa sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukan begitu, Andre?
Sekarang semuanya udah jelas, Ma. Suami Mama pengen ngebikin kita jadi gembel. Nggak semudah itu, sayang. Nggak semudah itu, Mama. Mama masih punya sejuta cara untuk memenangkan permainan ini. Sekarang semuanya udah kembali normal, Jen. Makasih ya atas doa lo. Ah, jangan gitu dong, Al. Ntar gue GR lagi. Orang doa buat diri gue sendiri aja supaya cepet dapet jodoh, sampai sekarang belum dikabulin. Sabar. Tuhan pasti nyariin jodoh yang bagus buat orang sebaik lo. Amin. Sekarang semuanya kan udah beres. Berarti lo ikut dong study tour. Gue kayaknya nggak ikut study tour deh, Jen. Soalnya setelah semua yang terjadi di rumah, gue jadi pengen ngabisin waktu gue bareng bokap. Maaf ya, Jen. Ya udah, gue ngerti kok, Al. Ada apa, Pak? Olivia bilang katanya kamu nggak mau ikut study tour. Papa nggak setuju. Kalau demi Papa, kamu nggak ikut study tour dengan kawan-kawan kamu. Sekarang ini keadaan sudah aman. Berta sudah terbaring di rumah sakit. Keadaannya parah sekali. Tapi saya... Nggak ada tapi-tapian, sayang. Kamu harus pergi dengan kawan-kawan kamu. Di rumah kan ada Olivia yang nemenin Papa. Alia, kamu mau membahagiakan Papa? Hiduplah yang wajar sebagai anak sekolah. Nikmati masa muda kamu dengan kawan-kawan kamu. Itu yang membuat Papa bahagia. Ya udah, nanti saya telepon Jenny. Soalnya dia penanggung jawab study tour. Sekarang semuanya sudah menjadi hak milik Alia. Anda menjadi walinya secara hukum sampai Alia berumur 21 tahun. Mulai detik ini, saya bisa istirahat dengan tenang. Iya, Pak. Lalu bagaimana dengan uang saya? Sudah saya transfer ke rekening Alia. Sekarang ini saya sudah tidak punya uang untuk dia poroti. Rika boleh gigit jari. Mana yang akan menjadi warnamu? Jangan nangis, soalnya Om Indra lagi tidur. Adik kamu pasti ada di sekitar sini. Tadi kakak lagi main sama dia, terus ketinggalan. Gimana ya? Mungkin di kolam. Nggak ada. Nah, ini dia. Seneng kan? Kita main di luar aja yuk. Takutnya Om Indra bangun.
saya terpaksa membunuh kamu karena kamu nggak kasih kesempatan buat saya untuk menjadi kaya. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita memohon dan meminta untuk mendapatkan kekuatan menghadapi yang batil. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.